Halo semua, bagaimana? Sudah mencoba berbagai komen yang saya jelaskan di video-video dalam channel ini? Pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan satu komen lagi, yaitu rotate 3D. Ya, kita akan membuat objek 3 dimensinya dulu, dalam hal ini objek solid. Ya, saya akan membuat seperti biasa box saja lah yang paling gampang. Box. Kemudian kita tentukan titik 0,0 sebagai first corner, pilih L untuk masuk ke mode length, masukkan angka 20 dan 20,0 saya sebagai panjangnya, kemudian lebarnya 10 dan tingginya 4. Kemudian kita ketikkan viewpoint, enter, masukkan angka 1,1 favorit saya itu untuk viewpoint isometrik. Kemudian kita akan melakukan sedikit modifikasi, kita beri fillet dulu, fillet, kemudian ketik R, masukkan angka 2, pilih bagian ini akan kita fillet, kemudian enter, juga pinggir-pinggir seperti ini akan kita fillet dulu, kita fillet juga sehingga nanti akan ada lengkungan di pojok-pojok ini. Ya, sudah cukup. Yang sebelah sana nggak usah, ya, yang sebelah ini nggak usah. Enter. Nah, perhatikan ini. Ini kalau kita masuk ke mode konseptual lebih menarik, lebih nampak, ya. Oh iya, kalau saya sih tidak terlalu suka UCS iconnya di sini. Saya pindah sebentar ya. UCS icon. Terus supaya dia selalu ada di sebelah kiri, nggak selalu ngikutin kepada titik 0,0, saya pilih aja ada di situ option no origin. Origin sekali lagi adalah posisi 0,0 kalau di AutoCAD. Ya, lihat kemanapun nanti kita pen atau kita zoom, maka UCS icon akan ada di sini. Nah, sekarang kita akan mencoba memotong objek ini menjadi dua bagian. Saya lebih suka mengerjakan dalam mode 2D wireframe untuk visual stylenya, ya. Sekarang kita slice dulu. Kita slice objek ini, klik, ya. Enter untuk mengakhiri pemotongan objek. Kemudian saya pilih 3 point seperti biasa atau 3 aja, ya. Saya akan pilih N sebagai titik pertama pada bidang potong, kemudian N lagi, saya pilih yang ini, dan terakhir adalah N, saya pilih ke sana. Ingat, tidak boleh segaris, biarkan ada dua-duanya, maka pilih B, both side, enter. Nah, ini sudah ada dua objek, ya. Nggak usah di move, ya, jangan di move karena kita akan mempraktekkan perintah rotate 3D. Saya putar sedikit dengan orbit. Nah, kelihatan itu, ya. Sekarang kita akan jalankan perintah rotate 3D. Rotate 3D adalah perintah untuk memutar objek dalam sistem 3 dimensi. Kita akan putar objek yang sebelah atas. Enter. Nah, di situ ada pilihan 2 poin. Ketikkan 2 points, ya, 2 saja cukup. 2 poin ini kita gunakan untuk memilih 2 titik yang berfungsi sebagai sumbu putar, ya. Asumsikan sumbu putarnya adalah sumbu set, ya, asumsikan sebagai sumbu set. Jadi ketika kita menjalankan perintah rotate dalam sistem 2D, kan bidang di mana kita memutar objek adalah bidang yang XY. Nah, sumbu putarnya ada sumbu set. Kalau dalam 3D, sumbu putarnya sebetulnya bisa sumbu manapun, ya. Tapi untuk mempermudah membayangkan, kita bayangkan saja kalau sumbu yang akan kita bentuk adalah sumbu set, dan kita memutarnya juga terhadap bidang XY, walaupun sebenarnya bukan bidang XY. Hal ini perlu kita lakukan supaya kita mudah membayangkan mana sudut positif, mana sudut negatif. Ingat, sudut positif adalah kita memutar objek itu dari arah X, kemudian berlawanan dengan arah gerak jarum jam ke arah sumbu Y. Sekarang ini 2 titiknya. Titik pertama kita asumsikan sebagai titik 0,0. Saya ketik N, ini akan saya pilih. Kemudian titik berikutnya saya ketik N lagi, end point.
saya pilih titik ini, perhatikan, ujung ini akan berfungsi seolah-olah sebagai sumbu set positif. Yang pertama tadi adalah titik 0,0. Klik, ya kita klik. Kita sudah dapat sumbu putarnya, tinggal kita atur sekarang berapa sudutnya. Nah, saya sudah bilang tadi, kalau ke arah ini set positif, dengan mengikuti aturan tangan kanan atau right hand rule, maka kesananya adalah sumbu X positif, ke atasnya adalah sumbu Y positif. Ya, Anda bisa bayangkan, jangan kebalik ya, jangan pakai tangan kiri, tapi pakai tangan kanan. Jari tengah adalah sumbu set, kemudian ibu jari nanti menjadi sumbu X positif, jari telunjuk menjadi sumbu Y positif. Nah, kalau kita ingin seolah-olah membuka objek ini, maka berarti salah jarum jam. Kalau gitu sudutnya negatif. Kita masukkan aja misalnya minus 90 derajat. Enter. Zoom, extend. Nah, tuh lihat. Kalau kita tampilkan dalam visual style konseptual, dia akan nampak seperti ini. Nah, ini adalah hasil dari rotate 3D tadi. Nah, jadi kebesaran bukanya ya kita tutup sedikit lah ya, kita tutup sedikit ya. Kita rotate lagi, rotate 3D lagi, sama seperti tadi. Ini objeknya kita pilih, enter. Kemudian kita pilih 2 poin, endpoint, pilih ini sebagai titik pertama, ya. Kemudian endpoint lagi, pilih ini sebagai titik kedua. Berarti itu seperti sumbu set. Nah, kalau kita ingin seolah-olah menutup sebesar 45 derajat, ya kita ketik aja 45 derajat. Ya, ketik 45 derajat. Ingat sudut positif berarti counterclockwise. Jadi dari sumbu X positif diputar berlawanan jarum jam ke arah sumbu Y negatif. Bayangannya seperti itu, ya. Bayangannya seperti itu. Kita enter. Nah, dia seperti itu. Ya. Mungkin biar lebih jelas akan saya copy ya, sekali lagi objek-objek ini. Ya, keduanya akan saya copy. Enter. Display-nya saya pilih sembarang aja. Ya, display-nya saya pilih sembarang aja. Ya, sekarang kita melihat seolah ada 2 objek. Kemudian saya pen sedikit. Tuh. Kita ulang lagi ya, rotate 3D. Nah, ini yang kita rotate sekarang di sebelah kanan. Kemudian endpoint, ya, dan endpoint. Defaultnya soalnya memang 2 point, ya. Tinggal kita masukkan. Ya, misalnya sekarang kita masukkan angka minus 45. Ya, berlawanan dengan gerakan jarum jam, ya. Oh maaf, kalau yang ini searah sih, ya searah. Ya kalau positif berlawanan, kalau negatif searah dengan gerakan jarum jam. Akhirnya objek yang sebelah atas akan membuka seperti ini. Ya, kalau kita zoom, extend, perhatikan, ya. Ini adalah hasil dari perintah rotate 3D. Semoga bermanfaat.